Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di perjumpaan yang lalu kita telah melihat tentang buah ketika kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya Rasul alaihissalam adalah kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga mendapatkan jalan hidayah dan keselamatan dari kesesatan. Maka kita lanjutkan sekarang buah yang berikutnya dari kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah nabinya adalah siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, dia akan mendapatkan perlindungan dan keamanan minal wuqu' fi ikhtilaf al-mazmum wal furqah al-mazmumah. Dia akan diselamatkan dari terjatuh pada perselisihan yang tercela dan perpecahan yang tercela. Kalau kita perhatikan, maka kita dapati bahwa para salafus saleh telah menukilkan kepada kita perbuatan-perbuatan mereka, bagaimana mereka ijtima', bagaimana mereka bersatu padu di atas al-haq dan dengan cara yang al-haq. Mereka juga saling melarang atau menghindar dari at-tafarruq, yang at-tafarruq di atas mukhalafah al-haq. Melarang dari tafarruq yang menyelisih al-haq. Adapun tafarruq yang sesuai dengan al-haq, maka hal yang seharusnya seperti kita berpisah dengan orang-orang kafir, seperti kita memusuhi orang-orang munafik, maka itu di atas al-haq. Adapun yang terlarang, kita at-tafarruq dengan yang mukhalafah al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala amara bil-i'tisam bihablil al-matin wa hadzarana min tarkihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat dan memperingatkan kita jangan sampai meninggalkannya, melepaskannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita semua i'tisam bihablillahi, berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah adalah syariatnya. Tali Allah adalah qaulullah, yang di sana ada perintah untuk kita juga taat kepada Rasulnya. Maka dengan berpegang teguh pada tali Allah
adalah kita berpegang teguh kepada qaulullah dan qaul Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kita semua wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sekaligus larangan wala tafarraku. Tafarraku artinya apa? Berpecah, menyelisihi atas al-haq. Larangan kita untuk menyelisihi al-haq. Allah perintahkan dalam ayat ini berpegang teguh hanya kepada tali Allah. Tidak menyuruh berpegang teguh kepada yang lainnya. Karena kalau masing-masing berpegang teguh pada macam-macam, tidak berpegang teguh pada yang satu, di sanalah akan terjadi perpecahan. Akan terjadi al-firaq. Maka yang Allah perintahkan kepada kita adalah wa'tasimu bihablillahi wala tafarraku. Ayat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat 31-32 Allah berfirman munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Mereka kembali kepada Allah bertobat dan bertakwa kepadanya, menjalankan salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang musyrik. Minal ladina farraqu dinahum, siapakah mereka? Yaitu minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yang tercela wala takunu minal musyrikin, menurut tercela, janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa musyrik? Mereka lah orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agamanya, berpecah belah dari agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, merah, biru, hijau dan sebagainya. Mereka berkelompok-kelompok. Setelah berkelompok-kelompok, apa yang terjadi? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Atas kelompok-kelompok ini mereka semua bergembira, bersenang, berbangga-bangga dengan kelompoknya. Kalau si A berbangga dengan kelompoknya, si B yang lain bangga dengan kelompoknya yang lain, bisakah bersatu? Tentu tidak. Lah, inilah yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang musyrik, menentang Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka bergolong-golong, berpartai-partai, berkelompok-kelompok, dan atas semua kelompoknya, terhadap kelompoknya dia farihun, berbangga dengan kelompoknya. Akan timbul asabiyah, akan timbul kecintaan yang berlebih, yang meyakini kelompoknya lah yang paling bagus dibanding kelompok yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk perkara yang tercela. Lah, kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, maka kita tidak akan terjadi seperti itu. Kalau kita betul-betul berpegang teguh, tidak akan terjadi yang seperti itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, dia ada jalan yang lurus, fattabi'uh,
maka ikutilah dia. Allah katakan bahwa jalan ini yang ada pada kitab Allah, ada pada Quran, yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, sirati, jalanku, mustaqiman, pasti dia lurus adanya, tidak ada bengkok, tidak ada kesesatan padanya, mustaqiman. Karena ini adalah jalan Allah, karena ini adalah mustaqiman, lurus, maka Allah perintahkan kepada kita semua, fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Selain jalan Allah yang mustaqim itu, banyak jalan lain. Banyak sekali jalan-jalan lain. Maka Allah katakan, wala tattabi'us subula, janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilihi, kalau engkau tetap mengambil jalan lain, bukan jalan Allah, kalian pasti akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah wasiat untuk kalian semua agar kalian menjadi orang bertakwa. Allah menerangkan kepada kita bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, satu jalan Allah, yaitu jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Dan Allah pun mengabarkan kepada kita banyaknya jalan-jalan lain. Kalau kita sampai masuk kepada jalan-jalan yang lain, maka jalan-jalan lain itu akan menyebabkan tafarruq, perpecahan, dan jauhnya kita dari ketakwaan. Maka kalau kita mau mengingat perintah Allah, fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus itu tadi, dan wala tattabi'us subul, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-An'am pula ayat yang lain 159, Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi syai'. Bukan dari golongan mereka. Bukan termasuk orang yang berpecah belah. Bukan orang yang termasuk berkelompok-kelompok. Karena ada tuduhan Nabi Muhammad menyelisihi yang lainnya. Maka Allah berikan ketetapan dengan ucapan tazkiyah, lasta minhum fi syai'. Kamu bukan golongan itu, sedikit pun tidak termasuk dari golongan mereka. Karena kamu berpegang teguh pada firman Allah, pada perintah-perintah Allah. Seseorang dikatakan berpecah kalau meninggalkan al-haq. Kalau seseorang berpegang teguh pada al-haq, walaupun berbeda dengan yang lainnya, maka orang lain yang berpecah dari al-haq. Jadi ukuran seseorang dikatakan menyelisihi atau berpecah itu ukurannya dari al-haq. Al-haq itu adalah kitabullah was sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Wajah anhu fi sahih. Wajah anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim qauluhu innallaha yarda lakum thalathan fayakrahu thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan innallaha yarda lakum thalathan. Allah telah ridho untuk kalian 3 perkara. Dan juga yakrahu thalathan. Dan juga Allah membenci 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Yang pertama, Allah suka atau ridha kepada kalian ketika kalian beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang lainnya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah suka kepada dan Allah suka kepada anta'tasimu bihablillahi jami'an. Allah suka kalau kalian berpegang teguh kepada tali Allah. Kalau kalian semua berpegang teguh pada tali Allah, Allah suka. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian untuk berpecah belah. Wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah benci kepada qila wa qal. Katanya-katanya. Sering berbicara, menukil ucapan yang tidak jelas, yang akan menimbulkan fitnah di kalangan muslimin. Membawa berita, menukil dengan pemahamannya, padahal tidak seperti itu keadaannya. Memberikan berita-berita yang provokatif, qila wa qal, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratus su'al, dan juga banyak bertanya sesuatu yang tidak penting. Kalau bertanya mengandung ilmu, kepentingan dia menyangkut masalah halal dan haram, takutnya dia terjatuh pada sesuatu perbuatan, atau inginnya dia menjalankan sesuatu amalan soleh, itu bagus. Tetapi banyaknya soal kepada perkara yang tidak penting, maka termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini penyakit orang kaya, menyia-nyiakan harta, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika harta melimpah, maka apapun ingin dia beli. Butuh, tidak butuh, ada kepentingan, tidak kepentingan, dia membelinya. Yang penting, jadi uang keluar belanja itu sebagai hiburan, bukan sebagai kebutuhan. Merasa puas kalau dia bisa beli sesuatu. Bukan merasa puas kalau dia butuh sesuatu terus bisa beli. Yang penting bisa beli.
Jadi kebutuhan ada di matanya. Yang dia lihat itu yang dia ingin beli. Seperti anak-anak. Kalau antum lihat anak-anak antum, lihat sesuatu, pi, beli itu pi. Lihat lagi, pi, beli pi. Belum selesai. Sudah lihat yang lain. Itu penyakit yang menimpa orang yang kelebihan uang. Tetapi ada pula sudah miskin tapi ada idha'atul mal karena sombong, naudzubillah. Yang kaya saja yang punya aja tercela, lebih tercela perbuatan ini kalau perbuatan ini dilakukan oleh si miskin. Sudah miskin sombong lagi, naudzubillah. Nah, di antara perkara yang diwasiatkan di sini wala tafarraqu. Dan Allah ridha kepada kesatuan kalimat dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ketika kita berpegang teguh pada tali Allah, artinya kita bersatu di atas tali Allah, yaitu bersatu di atas kitab Allah dan Rasulnya, ucapan Rasulnya, maka itu adalah satu kebaikan. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menafsirkan tentang hablullah. Fusira habluhu bi kitabihi wa bi dinihi wa bil islami wa bil ikhlasi wa bi amrihi wa bi ahdihi wa bi ta'atihi. Apa itu hablullah? Hablullah itu kitabullah. Hablullah itu dinullah. Hablullah itu al-Islam. Hablullah itu al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Beribadah hanya karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Hablullah juga perintah-perintah Allah, janji-janji Allah, ketaatan kepada Allah, itu semua adalah hablullah. Maka i'tisam jami'an innama yakunu fil jamaah dinul Islam haqiqatul ikhlas lillahi ta'ala. Maka makna i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah adalah dengan dinul Islam. Hakikatnya adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tamassuk bis sunnah termasuk di dalamnya, karena termasuk istima' alal haq. Dan mu'tasim billah, mu'tasim bihi, mutamassik bihi min dzalika al-ijtima' 'alal haq bil haq. Yang namanya berpegang teguh pada tali Allah itu adalah bersatu di atas hak dengan cara yang hak. Boleh perhatikan, ketika kita berpegang teguh pada tali Allah, itu artinya dengan cara yang di atas kebenaran, dengan cara yang benar. Karena ada orang yang berpegang teguh katanya, tetapi dengan tata cara yang salah, yaitu di atas kebid'ahan dan yang lainnya.
Maka kalau kita lihat ahlul ahwa, mereka mengatakan dirinya berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah. Tetapi pada kenyataannya apa? Sebaliknya. Dia berpegang teguh pada sunnah, tapi juga berpegang teguh pada yang lainnya. Sehingga ada terjadi tafarruq. Perpecahan yang ada seperti yang telah kita baca dalam hadis Irbad bin Sariyah. Maka di sana dikatakan fa innahu man ya'ish minkum fasair ikhtilafan katsira. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, barang siapa yang diberi usia panjang, mereka akan melihat ikhtilafan katsira. Artinya perselisihan itu pasti akan terjadi. Tidak bisa kita hindari. Perselisihan itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin bisa kita hindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita ketika menghadapi perselisihan itu. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Petunjuknya adalah bahwa ketika terjadi perselisihan, kalau kita mau selamat adalah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ir Rasyidin Al-Mahdiyyin. Maka ini pun merupakan bahwa i'tisam bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah juga termasuk jalan keselamatan. Wa khulasun min furqah al-madmumah. Dan ini pula termasuk perkara yang kita terbebas dari furqah yang tercela. Kalau kita berpegang teguh pada sunnah, maka juga termasuk perkara yang i'tisam bis sunnah akan memperoleh keselamatan dan terselamatkan dari furqah al-madmumah. Dikatakan al-furqah al-madmumah karena perpecahan itu umumnya madmum, tercela dia. Walaupun ada jumlah lain dalam bentuk yang yang terpuji ketika dalam hadis yang ma'ruf tentang iftiraq ummati, sayaftariqu ummati, sayaftariqu al-yahud 71 firqah kullum finnar wa sayaftariqu an-nasara 72 firqah kullum finnar wa sayaftariqu ummati 73 firqah kullum finnar illa wahidah. Yang wahidah ini termasuk firqah, tetapi bukan termasuk yang madmum, terselamatkan dari madmum karena dia wahidah, yaitu man ana alaihi wa ashabi. Karena mereka berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Sehingga perpecahan itu yang tercela kalau tidak di atas al-haq. Kalau di atas al-haq, maka bukan perpecahan yang tercela. Hal yang lain, ikhwani fillah azani Allah iyyakum.
Ada kaidah yang penting agar kita bisa bersatu di atas agama, yaitu ta'liful qulub wa ijtima' al-kalimah wa salat dzatal yamin, dzatal bain. Maka Allah firmankan fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah kebaikan di antara kalian. Kita harus berupaya, berusaha menyatukan kalimat. Bukan malah tambah memperbesar perpecahan, perselisihan yang ada. Mungkin saja si A, si B terjadi perselisihan. Kita diperintahkan wa aslihu dzata bainikum. Berbuat baik, akurkan, baikkan dia di antara mereka. Jangan sampai kita malah hobinya berpecah belah. Seperti ayat yang tadi kita baca, wala takunu kalladzina tafarraqu wa Naam. Ayat lain ya, surat Al-Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka berpecah belah dan berselisih setelah datangnya kepada kalian al-bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Atas mereka yang suka berpecah belah, maka Allah ancam dengan azab yang keras. Naam, inilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa ketika seseorang berpegang teguh terhadap kitab Allah dan sunnah, maka mereka akan mendapatkan perlindungan dari perpecahan, tidak akan terpecah belah. Yang berikutnya, hasil atau buah yang akan kita peroleh ketika kita berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah adalah terjauhkannya kita dari subul syaitan, dari jalan-jalan syaitan. Karena Allah dalam surat Al-An'am yang tadi kita baca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, menunjukkan barang siapa yang berpegang teguh pada as-siratal mustaqim dan mengikutinya, dia akan selamat dari jalan syaitan. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak berpegang teguh padanya, maka dia akan mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan as-syaitan. Fa akhbarana Allah an tariqahu wahida mustaqim. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa jalannya Allah adalah satu, mustaqim, lurus. Jalan Allah cuma satu, mustaqiman, jalannya lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang tercepat. Kalau antum ada sekian pilihan jalan, ada jalan lurus menuju satu titik, maka jalan lurus itulah jalan yang tercepat untuk sampai kepada titik itu, kepada tujuan. Maka jalan Allah lurus, sehingga ketika kita ingin memperoleh keridhaan Allah, kalau kita ingin cepat, hanya ada satu jalan, jalan yang lurus itu. Jalan yang lainnya tidak bisa mengantarkan kepada jalan Allah. Tapi yang namanya jalan lurus itu digambarkan, dibayangkan dengan kebosanan. Bosan jalan lurus itu. Dianggapnya tidak menarik, tidak indah. Maka jalan Allah adalah mustaqiman.
Allah mengabarkan kepada kita bahwa jalannya adalah jalan mustaqim. Wa ana subul katsiratu tasuddu man ittaba'aha 'anit thariqil mustaqim. Dan jalan-jalan yang banyak itu akan menghadang Anda dari jalan mustaqim. Banyak jalan-jalan kanan kirinya dari jalan yang lurus itu tadi. Yang nampaknya indah, berkelok-kelok, tidak membosankan, menarik. Maka banyak orang yang lebih memilih jalan yang lain. Tapi ancamannya bahwa jalan-jalan itu memalingkan Anda dari ittiba' thariq al-mustaqim, mengikuti jalan yang lurus itu. Kalau Anda mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan lain itu menyeret Anda keluar dari jalan al-mustaqim, maka berhati-hatilah. Summa bayyana lana Nabi alaihi salatu wasallam dzalika bi sunnatihi. Ayat ini diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang ada pada Imam Ahmad dan yang lainnya. Dikatakan hatta lana Rasulullah SAW, Rasulullah membikin garis lurus. Faqala hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Rasul membikin garis di bawah tanah dengan kayu, garis lurus. Lalu mengatakan hadza sabilullah. Summa khatta khututan an simalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasul menggambar lagi di sisi kirinya garis-garis dan di kanannya juga garis-garis. Summa qala hadhihi subul. Inilah yang dimaksud dengan subul dalam ayat. Yang sabilullah, jalan Allah yang mustaqim, yang ini yang lurus. Sementara yang di kanan kiri adalah as-subul. Ala kulli sabili minha syaitanun yad'u ilaihi. Di jalan-jalan itu yang ke kiri dan ke kanan, di pintu-pintu jalan itu ada syaitan yang manggil-manggil. Mempropagandakan jalan itu. Oh, ini jalan bagus, indah ini jalannya, menarik, ada kelak-kelok, ada. Seperti antum tahu bagaimana ahlul maksiat, kejelekan yang ada justru dipromosikan dengan kebaikan. Kejelekan itu dipromosikan dengan kebaikan. Itulah subul. Zina dipromosikan dengan kesehatan. Butuhnya manusia untuk melampiaskan. Dikatakan tentang kebebasan seseorang untuk memilih pasangannya, laki ataupun perempuan, sama. Memilih siapa saja, sesama jenis, sama. Tidak masalah. Ini dipropagandakan. Sesuatu yang ma'ruf dulunya kejelekan, sekarang dipropagandakan jadi kebaikan. Ini hak asasi manusia. Kalau dia mau ganti, yang dulu laki-laki sekarang mau jadi perempuan, boleh. Ini kejelekan, tapi dipropagandakan jadi kebaikan. Inilah subul. Karena syaitan sebagai dai di sana memanggil-manggil orang untuk masuk ke subul itu, mengeluarkan dari sabil yang mustaqim tadi. Maka summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Sesungguhnya ini yang lurus adalah jalanku, kata Allah. Jalan yang mustaqiman. Maka ikutilah jalan ini. Bersabarlah kalian dengan jalan yang lurus ini. Karena dia akan lebih cepat. Bahkan satu-satunya jalan untuk selamat. Wala tattabi'us subul. Janganlah engkau ikuti jalan yang kanan kiri itu tadi. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau memaksakan diri masuk salah satu dari jalan yang lain dari selain jalan yang mustaqim ini, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah, akan terpental, akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke kanan, hilang Anda dari as-sirat al-mustaqim. Begitu masuk ke kiri, juga akan hilang Anda dari as-sirat al-mustaqim. Bersabarlah dari godaan syaitan yang selalu memanggil-manggil kita untuk masuk ke jalannya. ثم ذكر بعض الطرق الحديث. Ini dari. Nah, fahadzarana Allah summa rasuluhu sallallahu al-muhdatsat wal ahwa as-sada an ittiba' amrillah wa sunnatil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperingatkan dan Rasul juga memperingatkan dari perkara-perkara yang baru dan hawa nafsu yang akan menjegal kita dari mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka hadis tadi adalah peringatan kepada kita agar kita berhati-hati, berpegang teguh di atas as-siratal mustaqim dan berhati-hati dari banyaknya jalan-jalan as-subul yang itu adalah jalan-jalan syaitan yang akan menarik kita keluar dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Fahadzal hadis zahirun fi anna man tamassaka bis sunnah amina minal wuqu' fi syiraqi subul syaitan wa turuqi wa awatihi wa usima min dzalik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa zahir hadis, barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah, dia akan selamat dari terjatuhnya pada masuk ke jalan-jalan syaitan dan jalan-jalan yang menyimpang dan tercegah terlindungi dari kesesatan itu tadi. Maka wa man hada anis sunnah wa waqa'a khaba'il syaitan wa waqa'a fi subulihi wal iyad billah wa khudila wa nu'udu billahi minal khidlan. Kalau kita menyimpang dari jalannya dan terjatuh pada jalan-jalan syaitan, panggilan-panggilan syaitan itu, maka kita akan menjadi rendah, akan menjadi orang yang hina, na'udzubillah min dzalik. Perlunya kita berpegang teguh. Kalau kita berpegang teguh dari kepada jalan Allah, yaitu kepada kitabullah dan sunnah, maka kita akan mulia, kita akan selamat. Sementara kalau kita lepas
dari pegangan kita, maka kita akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang berikutnya, buah dari kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah, ana tamassuk bis sunnah lau ajr min man tabi'ahu. Kalau Anda berpegang teguh pada sunnah, kalau Anda berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah nabinya, lalu Anda diikuti oleh orang, maka Anda akan mendapatkan ajar seperti orang itu mendapatkan ajar. Ketika orang itu mengamalkannya karena mengikuti Anda, maka Anda pun akan mendapatkan pahala seperti orang itu mendapatkan pahalanya. Akhraja Imam Muslim fi sahihi min hadithi Jarir bin Abdullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ajru man amila biha man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan di dalam Islam sunnah hasanah, perbuatan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala yang antum perbuat dan pahala orang yang mengikuti antum setelah orang itu melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang itu tadi. Kalau saya berbuat kebaikan, lalu antum mengikuti saya dan berbuat kebaikan itu, saya dapat pahala yang saya lakukan sendiri, dan saya dapat pahala apa yang antum lakukan tanpa mengurangi pahala antum sedikit pun. Ini keuntungan buah dari kalau kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah lalu diikuti oleh orang lain. Hadza haditsun zahirun dalala ala azim ajrin man ahya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah siapkan orang yang menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Wa nasyaraha finnas, dan menyebarkannya kepada manusia. Faqtada bihi ghairuhu, maka orang lain mengikuti jejaknya itu, falahu ajru man amila biha duna an yanqusa min ajri dzalika syai'an, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu tadi. Ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita mengamalkan sesuatu dan diikuti, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar sekali, berlipat-lipat pahala yang kita lakukan dan pahala orang yang mengikutinya. Artinya, kalau kita tahu ada sesuatu kebaikan dari agama ini yang orang lain kira-kira belum tahu, kita ajak orang lain untuk melakukannya. Kita dakwai orang itu untuk melakukannya. Itu kan perlu ilmu, Ustaz. Betul. Berarti yang bisa melakukannya hanya asatidzah. Tidak demikian. Karena alhamdulillah sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan itu. Ketika kita mendapatkan faedah dari asatidzah yang baik, faedah yang bagus, yang nampaknya ini belum banyak orang tahu, sementara ini amal soleh, maka kita sebarkan. Seperti misalkan tentang salat sunnah, salat al-fajr. Jangan sampai ditinggalkan. Salat sunnah fajar maksudnya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena pahalanya khairul ahsan minad dunya wa ma fiha.
Lebih baik, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca adalah qul huwallah dan qul huwallah dan qul al-kafirun dan qul huwallah. Yang sunnah dibacanya singkat itu, bukan yang lainnya. Demikian pula ternyata banyak yang belum tahu kalau sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah itu ternyata disunnahkan, dihasankan oleh Al-Albani untuk membaca dalam sholat sunnah ba'dal maghrib adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Nah, ini faedah kalau disebarkan nanti ini bisa orang menjalankannya. Ketika orang menjalankan sunnah ini yang banyak orang tidak tahu atau meninggalkannya, antum pun akan bisa mendapatkan fadilah serupa itu. Artinya kita perlu sebarkan kebaikan itu. Kalau kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah, lalu kita sebarkan, kita ajak orang lain untuk melakukan yang seperti itu, kita pun akan mendapatkan pahala besar pula. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan perlu kita dakwahkan, perlu kita ajak orang lain. Dan kalau kita berpegang teguh seperti ini, buahnya adalah apa? Pahala besar. Pahala yang kita perbuat dan pahala orang lain yang melakukannya pula. Kata Imam Nawawi, fihi hasan ala ibtida' bil khairat wa sunanan al hasanat wa tahdhir min ikhtira' al abatil wal mustaqbahat. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk kita memulai kebaikan. Banyak kebaikan yang belum dilaksanakan, bisa kita mulai. Mungkin di 5-10 tahun yang lalu, orang berjenggot kan asing. Orang-orang yang memulai berjenggot sampai ditiru orang banyak, itu satu kebaikan. Mungkin dulu isbal sesuatu yang biasa. Lalu antum memulainya dengan tidak isbal karena takut mantahtal ka'bain fa minan nar. Antum memulai dan ditiru oleh orang lain dengan menyebarkan faedah-faedah itu tadi, maka itu kebaikan yang akan memberikan berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat keuntungan untuk antum. Maka hadis tadi menganjurkan kita semua untuk memulai kebaikan, yaitu menjalankan sunnah hasanah dan sekaligus tahdir dari perbuatan yang batil. Ada hadis lain disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila huda kana lahu min ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kepada huda, maka kana lahu min ajri mithlu ujurihi min ujri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Barang siapa yang menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu. Siapa yang menyampaikan kebenaran al-haq, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, amal soleh, maka ketika orang tertarik dengan upaya antum itu tadi, sehingga dia juga mengamalkan amal soleh tadi, maka antum akan mendapatkan pahala antum dan pahala orang itu yang antum dakwai tadi.
Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min ismin mithla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'a. Sebaliknya juga, barang siapa yang mendakwahkan kejelekan, perbuatan dosa, lalu diikuti oleh orang, dakwahnya itu tadi, ajakannya itu tadi, maka dia pun akan mendapatkan dosa seperti orang itu melakukan dosanya, tanpa dikurangi. Na'udzubillah. Ternyata dakwah itu akan berpengaruh kepada kita. Ajakan kita kepada orang itu akan berpengaruh kepada kita. Tinggal ajakan kita apa? Kalau ajakan kita kepada kebaikan, kepada sunnah, kepada amal soleh, maka ketika diikuti oleh orang, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ketika dakwah kita, na'udzubillah, adalah dakwah kepada kesesatan, kepada kemungkaran, kepada perbuatan dosa, maka ternyata orang itu dosa, kita juga dapat dosanya. Terus menerus. Lah kalau yang kita ajak kepada kesesatan itu satu kampung, mereka tetap di atas kesesatannya, kita yang menanggung dosa-dosa mereka. Dia dapat, kita pun dapat. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa man 'allama ilman aw wajahu muta'allimin ila suluki tariqatin yahsulu lahum biha ilmun nafi'un fa huwa da'in ilal huda. Pokoknya siapa saja yang memberi ilmu kepada orang lain atau orang yang memberi petunjuk kepada majelis ilmu. Orang pengen belajar, memberi petunjuk pada penuntut ilmu, jalannya ilmu. Mungkin kita bukan ustadz, kita bukan ulama, tapi kita bisa mengantarkan, yuk kamu mengaji, nih ada. Nih ada taklim ini. Antum mengajak orang ke taklim, mempengaruhi orang untuk ke taklim, sehingga orang itu di taklim itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan al-haq. Antum termasuk dalam mengajak kepada huda. Termasuk dalam man da'a ila huda. Kalau antum ajak orang kepada majelis ilmu atau memfasilitasi. Banyak orang ingin belajar, banyak orang ingin datang ke taklim, majelis ilmu, tapi enggak punya kendaraan. Antum punya. Antum fasilitasi, itu termasuk dalam man da'a ila huda. Termasuk di dalamnya kullaman da'a ila amalan saleh tata'allaqu bihaqqillahi aw bihuquqi khalqil amah wal khassah fa huwa da'in ila huda. Siapa saja yang mengajak untuk beramal saleh, menjalankan hak-hak Allah. Kita mengajak orang untuk sholat, kita mengajak orang untuk puasa, kita mengajak orang untuk bayar zakat. Antum nih sudah punya uang, zakat bayar. Itu termasuk amal saleh. Ini termasuk mengajak kepada da'al huda. Juga Anda mengajak orang untuk menyelesaikan kewajiban dia kepada orang lain, hak orang lain ditunaikan. Ya akhi, antum punya hutang. Ingat, daripada antum nanti ditagih oleh Allah di yaumul qiyamah, sekarang selesaikan hutangnya. Karena banyak manusia menganggap ringan hutang itu. Hutang dianggapnya ringan. Kalau dia bisa tidak membayar hutang, dianggapnya hebat. Wah, saya jago. Si fulan nggak bisa nagih sama saya. Berapa kali dia?
Dikatakan jago-jagonya nagih, ternyata sama saya KO, nggak bisa nagih. Dianggap hebat. Padahal hak orang, mendolimi. Az-zulum zulumat yaumil qiyamah. Hati-hati dari urusan perkara hutang piutang. Alhamdulillah. Maka ketika antum mengajak orang untuk menjalankan hak-hak orang lain, itu termasuk di dalamnya. Hak tanah punya orang, antum serobot, atau ada orang lain diserobot, terus antum nasihati orang itu untuk tidak menyerobot, maka ini termasuk apa? Da'a ila huda. Kullu man abda nasihah diniyah au dunyawiyah tuwasilu biha ila din fahuwa da' ilal huda. Setiap orang yang memberikan nasihat baik dalam perkara diniyah atau dunyawiyah yang ujungnya dimasuk kepada ad-din, pada agama, maka dia termasuk da'in ila huda, penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas setiap orang mengambil pelajaran dari amalan Anda atau ilmu Anda dan dia bisa bisa menjalaninya, faqtada bihi fawada'in ila huda, maka dia termasuk orang yang mengajak kepada al-huda. Siapapun. Artinya kita semua tidak tertutup untuk menjalankan hadis ini. Semua ini menunjukkan bahwa kalau kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah, dan kita amalkan itu, kita ajarkan itu kepada orang, kita akan mendapatkan faedah yang besar sekali. Yang berikutnya, ana tamassuk bis sunnah muhasil lis sa'adah fid daraini. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah, dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ini adalah bentuk dari apa? Ucapan Allah yang sebaliknya dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan ditimpakan kehidupan yang sempit, wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma, dan akan dibangkitkan dia kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Orang yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah, yaitu a'rada an dzikri. A'rada an dzikri adalah orang yang menyelisihi, tidak mau kembali kepada kitab Allah dan sunnah. Akibatnya adalah Allah timpakan kepada mereka ma'isyatan dhanka, dan kelak di yaumul qiyamah nahsyuru yaumal qiyamah a'ma, sempit dalam hidupnya, dan Allah akan hidupkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Maka al-mutamassik al-mutamassik muttabi' ghair mu'rid. Seseorang yang berpegang teguh kepada
kitabullah dan sunnah, itu orang yang muttadi', bukan mu'rid, orang yang menentang, meninggalkan. Maka al-mutamassik fa dzakirun li rabbih muttabi' li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mutamassik, mereka yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka termasuk orang yang mendapatkan janji dari Allah bin na'im muqim wal ajr al amim. Mendapatkan janji dari Allah akan mendapatkan kenikmatan yang banyak, yang luas, seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dalam surat An-Nisa yang pernah kita baca juga, Allah katakan tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan dia ke surganya, yang surga Allah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, Allah janjikan kekal di dalamnya orang itu. Orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah, Allah janjikan dia akan masukkan ke surganya dan kekal di dalamnya. Ini semua menunjukkan bahwa taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya menjadikan sebab as-sa'adah ajilah wa ajilah, menjadikan sebab kita memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan cepat ataupun lambat. Alhamdulillah. Baik cepat ataupun lambat, di waktu dunia ataupun di akhirat, kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita berpegang teguh kepada sunnah. Kalau kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah nabinya SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.